Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali lagi bersama kami di Ngaji Yufi, membahas hukum tajwid mudah dan ringkas. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Baik, kita akan mulai dengan isti'adzah, kemudian membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Baik, mari kita perhatikan pada lafal walayya. Kita langsung masukkan suara nunnya kepada huruf ya. Karena di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu ketika ada nun bertemu dengan huruf bi gunnah atau huruf idgham bi gunnah yang 4, yaitu yang pertama ya, waw, mim, dan nun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, nun sukun atau ya tanwin, an, in, un, bertemu dengan 4 huruf ini kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Nah, nanti idgham juga ada namanya idgham kamil dan idgham naqis. Nah, di sini karena kita bertemu dengan huruf ya, ini idghamnya idgham naqis. Tidak secara utuh menghilangkan suara nunnya kepada huruf huruf ya. Jadi tidak hilang langsung, tapi dia masih menyisakan suara nun yang sedikit. Walayya, walayya. Bukan walayya, tapi walay, sambil memasukkan dia ke rongga hidung kita. Walayyatamannahu. Kemudian pelafal mannawhu, ada bacaan di sini nun berharakat tasydid. Maka apabila kita mendapati ada nun berharakat tasydid atau nanti mim berharakat tasydid, maka keduanya kita hukumi dengan bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah memasukkan suara ke rongga hidung, sehingga ketika melafalkan nun sambil kalau kita pencet hidung kita nggak bisa bacanya. Maka walayyatamannahu, nauhu lembutkan karena ia bacaan lin. Kemudian melafal abadan bima. Lafal abadan bima pada dasarnya di sini adalah lafal abadan. Abadan. Seperti ini, ada 2 tanwin. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Ini menunjukkan bahwasanya ini bacaan yang satu aja yang kita kenal dengan istilah iklab. Nah, iklab itu membalikkan apa? Membalikkan suara tanwin atau nun sukun berubah menjadi suara mim. Awalnya pakai n, abadan, abadan berubah menjadi abadam. Nah, langkah kedua menahannya sepanjang 2 harokat. Nah, teman-teman, dalam membaca iklab ini ada 2 cara baca para ulama kita, terkhusus ya para ulama qura. Itu ada 2. Yang pertama dengan idbaq ya, yang kedua dengan furjah, tapi kita mengambil yang idbaq karena kami membacanya dengan idbaq, yaitu dengan merapatkan bibir kita. Kalau furja masih menyisakan sedikit rongga untuk mengeluarkan nafasnya. Maka abadam bima ya, abadam bima. Kemudian belafal bima ada mat tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 2 harakat. Kemudian qaddamat aydihim, qaddamat. Nah, di sini tidak boleh memantul nyetaknya, misalnya qaddamat aydihim tak ya, gitu misalnya memantul, atau menggantinya dengan huruf sa misalnya. Qaddamat terlalu banyak ya, cukup. Nah, pada lafal ta sebenarnya di sini ada 2 sifat yang paling harus kita perhatikan. Yang pertama syiddahnya, syiddah. Yang kedua hamas. Syiddah itu apa? Syiddah itu tertahannya suara. Jadi pertama qaddamat, suaranya tertahan. Yang kedua hamas, alirkan nafasnya. Qaddamat
Nah, seperti itu. Baru dilanjutkan aidihim, dilembutkan. Bima qaddamat aidihim. Kemudian pelafal aidihim, lembutkan pelafal ai karena dia bacaan lin. Kemudian pelafal dihim, dihim. Nah, di sini ada bacaan berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya. Kemudian pada lafal wallahu alimum bizzalimin. Pada lafal wallah, usahakan jangan menebalkan wa, tapi dia wa-nya tipis. Wallahu. Bukan wallah, wallah, bukan, tapi wallah, wallahu. Nah, di sini lamnya pada lafal Allah lam tafkhim, lam yang ditebalkan. Kemudian pada lafal alimum billah. Ali yaitu kasrah bertemu ya sukun, dilafalkan dengan bacaan mad tabi'i. Yaitu berapa harokat pada lafal ali? Yaitu 2 harokat. Alimum. Kemudian pada lafal mum, di sini ada bacaan iklab lagi, pada dasarnya di sini alimun. Karena bertemu ba sebagaimana abadam, maka ia digantikan. Maka ia digantikan ya teman-teman. Diganti dengan suara mim. Awalnya alimun, ketemu ba digantikan dengan mim dan ditahan. Alimum billah. Kemudian pada lafal dha jangan dibaca dengan bizzo ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah menggantinya dengan zo. Bizzalimin, itu sering bizzo, padahal dia bukan makhrajnya bukan bizzo, tapi dia ujung lidah harus menempel dengan gigi seri atas. Billah ya, billah, dan pangkal lidah kita angkat. Wallahu alimum bizzalimin. Wah mad tabi'i, fathah bertemu alif. Min, bacaan mad arid disukun, yaitu adanya huruf nun yang disukunkan karena sukun arid, sukun karena waqaf di akhir bacaan kita. Dan sebelum huruf yang sukun itu ada mad, ada huruf mad berupa ya. Maka ini kita boleh memilih panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Tapi kita ngambil yang 4 ya teman-teman, ngambil yang tengah-tengah saja. Baik, coba kita coba ulang. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.